menindaklanjuti berita viralnya pernyataan Kepala Desa Mulyajaya Endang Macan Kumbang yang menyatakan ratusan warganya kecanduan tramadol dan heksimer, bertepat di Aula Sat Narkoba Polres Karawang, Jawa Barat, bersama Dinas Kesehatan Karawang pada Jumat siang kemarin. Ia memberikan pernyataan tentang bahaya mengkonsumsi obat OKT jenis tramadol dan heksimer tersebut. Kepala Kesatuan Reserse Narkoba Polres Karawang, Jawa Barat, AKP Arif Cenal Abidin, mengatakan jika hebohnya berita mengenai ratusan warga yang kecanduan OKT itu berawal dari penelusuran Kepala Desa Endang Macan Kumbang setelah adanya penangkapan 2 bandar dan pengedar OKT jenis tramadol dan heksimer. Kemudian Kepala Desa mendata warganya yang telah mengkonsumsi obat OKT yang diedarkan oleh 2 pelaku yang sudah diamankan pada bulan Maret lalu. Hasilnya setelah didata oleh Kepala Desa, terdapat 114 warganya yang mengkonsumsi OKT yang diedarkan 2 pelaku itu. Dari mulai usia anak 12 tahun hingga lansia berusia 60 tahun, ikut mengkonsumsi OKT jenis obat tersebut. Sementara itu, Eka Mutiasari, Sukor, Kefarmasian Dinas Karawang, Jawa Barat menjelaskan, jika obat keras tertentu atau OKT jenis tramadol dan heksimer itu pada umumnya dikonsumsi oleh pasien yang baru saja menjalani operasi atau pasien yang mengalami kecelakaan. Sebagai obat pereda nyeri, untuk mengkonsumsi obat tersebut harus diberikan langsung oleh dokter yang menanganinya. Jika obat tersebut dikonsumsi oleh warga yang tidak mengalami sakit keras seperti habis operasi atau kecelakaan, maka nantinya akan menimbulkan efek gangguan kesehatan dan pastinya jika dikonsumsi secara rutin akan mengalami kecanduan obat tersebut. Bukan ratusan warga desa Mulyajaya, Kota Waluyo, Kecamatan Rengas Dengklok, kami klarifikasi bahwa pada mulanya pada tanggal 8 Maret sekitar jam 8 Maret 2023 kami dari Sanggar Buana melaksanakan kegiatan penegakan hukum kepada 2 warga dari desa tersebut tentang adanya peredaran OKT, obat keras tertentu, dari kedua tersangka itu dengan inisial R dan alias A dan W alias B. Kita mendapatkan barang bukti sejumlah 3.560 butir berupa tramadol dan heksimer. Dari hasil penangkapan tersebut, atas inisiatif Bapak Kepala Desa melakukan penelusuran kepada warganya. Dari sumber itu makanya Kepala Desa mendapatkan informasi adanya beberapa warganya yang sudah kedapatan mengkonsumsi obat-obat tersebut. Atas data tersebut makanya Bapak Kepala Desa langsung mendata warga-warganya tersebut. Informasi ini kan akan kami telusuri kembali tentang jumlah dari warga Pak Kepala Desa dengan bersama dengan pihak dari pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten khususnya dari Dinas Kesehatan untuk melakukan mitigasi ataupun edukasi kepada warga tentang manfaat atau kegunaan obat-obatan tersebut dan bahaya menggunakan obat tersebut. Pada awalnya memang Kepala Desa itu tidak mengetahui kalau warganya kedapatan mengkonsumsi obat tersebut. Justru dari keterangan dari kita bahwasanya 2 warganya itu kebanyakan menjual obat kepada warga sekitar. Untuk itu mungkin kedepannya kita akan menjadikan desa tersebut menjadi kampung bebas dari narkoba sesuai dengan program Bapak Kapolri ini. Itu aja perlu saya sampaikan. Tentunya nanti barangkali ada yang disampaikan dari pihak Dinas Kesehatan. Dari ini mungkin nanti kita akan memberikan masukan kepada
kepala desa untuk mengumpulkan warganya yang sudah pernah mengkonsumsi obat tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, kepala desa. Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa minta sama Pak Kepala Desa yang tahu jumlah dari warganya dari desa tersebut. Tapi semuanya sudah dinyatakan sehat, Pak. Oke, saya jawab pertanyaan dari rekan. Usia termuda dari 12 tahun dan yang lansia di usia 60 tahun. Tapi alhamdulillah semenjak si pengedar tertangkap, mereka sudah tidak lagi mengkonsumsi. Ada berapa banyak, Pak? Pendataan terakhir yang waktu hasil penangkapan, setelah penangkapan 3 hari kita langsung panggil mereka yang mengkonsumsi, itu jumlahnya 114 orang dari mulai 12 sampai 60 tahun. Alasan mengkonsumsi itu apa? Setelah kita tanya ke warga kenapa mengkonsumsi obat tersebut, karena memang pada waktu si pengedar itu memberikan obat, untuk sementara mereka dikasihnya tidak bayar dulu, tidak bayar, gratis dulu, dicoba dulu. Ini obatnya untuk fungsinya untuk stamina, doping. Jadi kalau untuk anak-anak biar nggak ngantuk belajar, kalau untuk yang bekerja keras katanya tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah. Untuk yang lansia ini untuk menyembuhkan penyakit seperti lemas kaki kayak gitu, lutut sering lemas kayak gitu fungsinya. Kalau dari mulai penangkapan terus kita tanya ke mereka, ya ada yang 1 minggu mengkonsumsi, ada yang 1 bulan maksimal. Paling izin Bu, izin Bu. Kades Pak Endang. Jadi awal mula Perdata khususnya bagi anak-anak. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan dari sisi obatnya ya. Tramadol dan Heximer itu keduanya merupakan jenis obat keras tertentu seperti tadi yang Pak Kasat sebutkan. Kenapa dibilang tertentu? Karena yaitu banyak kasus dan banyak penyalahgunaan. Tramadol sendiri itu merupakan anti nyeri ya. Tapi anti nyerinya itu anti nyeri sedang sampai berat. Jadi digunakan pada pasien misalnya pasca kecelakaan, pasca operasi atau pasien kanker. Jadi dia anti nyeri. Sedangkan dari Heximer sendiri itu merupakan merek dagang. Kandungan di dalam Heximer itu adalah trifenidil. Trifenidil itu diberikan kepada pasien Parkinson sebagai pengurang gerakan yang tidak normal. Misalnya kalau Parkinson itu kan suka ada tremor, nah itu diberi trifenidil sebagai pengurang gerakan tidak normal tersebut. Jadi kedua obat ini bekerjanya di susunan saraf pusat ya. Jadi bila obat itu bekerja di susunan saraf pusat, maka ada kecenderungan untuk kecanduan. Jadi ada efek addiksinya gitu. Saat dikonsumsi misalnya di luar dosis terapi atau tadi di luar dosis terapi ini berarti kan dosisnya banyak ya, itu akan menimbulkan kecenderungan untuk kecanduan di kemudian hari. Bu, dari 114 itu yang sudah ketergantungan sudah terdeteksi belum, ada berapa? Kalau saya lihat cerita kronologisnya, kalau dalam waktu sebulan saja mereka sudah tidak mengkonsumsi, dan sekarang kan kalau dari kasus penangkapan sudah berapa bulan ya, dari Maret sampai Agustus ini, saya rasa itu tidak ada kecanduan gitu ya. Karena mereka pun ternyata baik-baik saja, tidak. Kalau kecanduan itu kan berarti ada fase-fase di mana dia tuh harus dapat gitu. Jadi mencari apapun caranya gitu supaya bisa mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Bu, gangguan ini terhadap efek samping kejiwaan. Kalau misalnya kecanduan jangka panjang ya itu efeknya pasti banyak ya Pak. Selain satu, kalau obat apapun di saat dikonsumsi di luar dosis terapi dan dalam jumlah banyak itu pasti satu merusak organ ya. Satu merusak organ, yang kedua pasti dia kalau yang kecanduan itu kan ada tuh cirinya depresi misalnya, terus hilang konsentrasi sampai hilang kesadaran, namun tidak menutup kemungkinan akan timbul juga kematian.
Apakah berjenisnya? Ya mungkin ini kalau dari segi farmakologi kan memang tramadol itu kan untuk meredakan nyeri ya, tapi nyeri sedang sampai berat gitu kan. Saat kita tidak nyeri tapi diberi itu kan sama aja kayak kita mukul laler tapi pakai palu yang besar gitu kan, itu kan nggak usah gitu kan ya. Cukup dengan analgesik biasa atau pereda nyeri yang biasa saja. Nah, kan kita pakai analgesik biasa saja misalnya paracetamol kan sakit kepala hilang, ya kan ini pasti lebih enak, tapi ya itu ada efek kecanduannya, jadi dia akan minta lagi gitu. Jadi hanya dengan resep dokter. Dan di mana didapat yang di apotek? Di apotek yang berizin, ada penanggung jawabnya kan? Ya apoteknya berizin, apotek ini juga memiliki surat izin praktik. Jadi sakit, instalasi farmasi klinik ya. Pokoknya Fasyanfar, jadi fasilitas pelayanan kefarmasian yang resmi yang berizin. Rencananya pihak Sat Narkoba Polres Karawang, Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Karawang akan turun ke wilayah Desa Mulya Jaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bahayanya penyalahgunaan obat-obatan keras tertentu. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan TV Berita memberitakan.